Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Yusuf Kalla, mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan, akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Banyak kita yang mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandinginlah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil. Kamu negaramu negara besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Nah, di tahun politik ini utang negara adalah salah satu bahasan yang sering diangkat ke publik ya. Banyak para tokoh oposisi khususnya terus mengkritik pemerintah terkait dengan utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia. Disebut pemerintah utang ugal-ugalan, terus bangun infrastruktur tapi pakai utang buat apa? Utang ini nanti akan jadi beban generasi selanjutnya dan sebagainya. Tetapi mereka nggak melihat ya manfaat positif dari adanya pendanaan ini yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tentunya bisa memperkokoh fondasi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dan mengenai hutang luar negeri itu sendiri ya, ternyata Indonesia ini nggak masuk dalam 10 besar loh. Dan posisi Indonesia ya, berdasarkan data yang dirilis tahun 2023 ini, Indonesia berada di posisi ke-22. Untuk urutan pertama sendiri ada Amerika Serikat, lalu Uni Eropa, nomor 3 Jepang, Cina, Italia, Prancis, Inggris, Jerman, nomor 9 India, dan nomor 10 Brasil. Indonesia sendiri berada di urutan ke-22 dalam daftar negara dengan utang terbanyak. Dan salah satu tokoh oposisi yang cukup getol membahas soal utang pemerintah itu adalah Mas Ahaye ya, yang menyebut bahwa utang Indonesia saat ini sudah sangat besar, membengkak. Dan nanti siapapun pemimpin pada 2024 akan mewarisi beban yang sangat berat. Namun hal itu langsung dibantah ya oleh Pak Luhut bahwa Indonesia ini utangnya masih dalam rasio aman terhadap PDB negara kita. Dan utang Indonesia pun dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif ya, untuk hal-hal yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara kita Indonesia. Dan berikut ini adalah videonya. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Yusuf Kalla, mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan, akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Apanya yang kita kerjakan tuh kalau sungguh-sungguh diniatin dengan baik dan tidak sebenarnya sulit, tapi dibikin sulit. Banyak kita yang mempersulit diri kita, bilang utang kita banyak. Kita negara yang utangnya paling sedikit sekarang ini. Compare to other peer countries. Oh iyalah, bandinginlah sama-sama negara yang besar. Jadi kita jangan, kau tuh jangan membuat dirimu kerdil.
Kamu negaramu negara besar, ya, harus berani bilang tidak. Harus tidak gentar ya Pak ya. Jadi seperti Eropa Union datang parlemennya ke saya seminggu lalu, 10 hari lalu. Mereka mengatakan, wah Indonesia kenapa melarang nikel ore diekspor? Saya bilang, loh, kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, larang ekspor kemarin ini, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Ya. Apa salah, saya bilang. Apa saya harus mikirin kalian? Ya kalian pikirin sendirilah, kami juga perlu mikir diri kami. Waktu kami COVID, yang bantu kami siapa? Eropa Union mana bantu kami? Sekarang bilang climate change. Kalian malah minta ekspor batu bara dari kami. Nah sekarang ini dunia mulai melihat apa gerakan yang didorong Presiden Joko Widodo ini untuk mengatakan, kita ini boleh dong ngelola bahan resources kita. Kenapa kita mesti wajib ekspor ke kalian? Dulu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, kalian colonize kami. Belanda kan sudah mengakui kesalahannya. Kalian ambil barang dari kami. Masa kami nggak boleh sekarang membuat sendiri-sendiri? Iya dong. Tapi kita juga bilang, kau investasi ke Indonesia, nggak apa-apa. Tapi biar kami menikmatinya. Nah kalau ini kan kita lihat semua data ekonomi kita, itu menurut saya cukup bagus. Bukan saya yang ngomong aja, itu semua yang saya temuin itu mengatakan unbelievable. Bahwa Indonesia bisa sampai pada level seperti sekarang ini. Nah ini saya kira akan bisa kita percepat ke depan, karena ini sudah jalan, sehingga siapapun nanti presiden ke depan, 5 atau 6 pilar ekonomi yang saya sebutkan tadi, itu aja didorong. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Jadi ada legacy ya Pak ya dari Legacy semua. Karena apa yang misalnya dibuat oleh Pak Jokowi sekarang, tidak semuanya akan bisa dinikmati hasilnya oleh Pak Jokowi. Jadi jangan kita membuat program yang harus kita nikmati hasilnya. Itu adalah multi-years program yang jalan, tapi jangan yang mangkrak-mangkrak. Saya mau bilang gini ya, dari pengalaman saya nih, tidak akan ada satu negara maju pun, ya let me repeat ya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang akan menarik kamu untuk jadi negara maju. Jangankan terus negara maju, high income country aja nggak kan. So, you have to do it by yourself. Untuk melakukan, atau kau jadi budak mereka terus. Itu, berkelahi aja kamu terus. Berkelahi aja kalian tuh semua. Kita ini akan jadi budak mereka. Jadi kita nggak boleh gitu. Kita kompak, kita lihat, bahwa kita kurang, yes. Nggak ada yang siapapun nanti presiden pasti ada kurangnya. Ya tak kurangnya jangan keterlaluan aja. Tapi kalau mau sempurna kan kau di sorga aja. Selama di dunia ini pasti ada kurang. Nah, yang kau harus lihat sebagai bangsa itu, tidak akan ada, percaya sama saya. Dan itu saya bilang sama cucu saya. Saya bilang sama anak cucu saya, listen carefully, saya bilang. Lihat, dengar baik-baik. Gak akan ada satupun yang bikin kalian maju kecuali kamu sendiri. Itu harus kau tanam dalam dirimu. Jadi kalau kau berkelahi sendiri, kau tidak belajar, kau tidak disiplin, ya kau akan jadi budak mereka. Jadi sekarang seperti ke Parlemen Eropa Union yang saya ketemu saya bilang mereka, oke, kalau kita ekspor sama kalian 3 juta ton kelapa sawit, palm oil, ya secara bertahap kami akan divert ke Afrika. Ya enggak apa-apa, kalian nggak ada, karena Afrika masih ada. Another market ya, saya makanya mau pergi ke Afrika nanti besok lusa. Saya mau pergi ke South Africa, pergi ke Kinshasa, DRC, Kongo, sama Kenya. Apa yang membuat itu? Ya kita membangun presiden merintahkan untuk Global South.